Hey guys, welcome back to Dio and Mike Podcast. Hello. Where we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Haleluya. Saudara, hari ini tema kita seru banget. Yes. We will talk about rapture. Tidak ada yang tahu. Tapi harus tahu. Harus tahu. Kita hari ini mau bicara kenapa? Karena mungkin sekitar bulan September tuh lagi hot banget di dunia sosial Seluruh media. dunia. Di kanal-kanal YouTube baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Betul. Meramalkan, ngomong mengenai kedatangan Tuhan Yesus rapture pada saat festival trompet. Betul. Feast of Trumpet. The Feast of Trumpets. Festival Sangkakala kalau di Indonesia. Yes. Gitu. Kalau tidak salah tanggal 23-24 September 2025. Betul. Begitu. Saya mengikuti sedikit dan saya berusaha mencari tahu logikanya kok bisa begitu, kok di antara 23-24. Karena beberapa mereka ngomong kan hari kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Nah, tidak ada yang tahu hari dan waktu dan jamnya itu dikaitkan kepada tanggal 23-24 itu karena satu-satunya festival yang kapan dimulainya itu menunggu hilal. Betul. Atau bulan yang utuh. Iya. Penuh. Full gitu. moon. Full moon begitu, dan itu kan mesti dilihat ya. Betul. Gitu loh, dengan teropong atau apa dilihat teleskop, oke, ini mulai gitu loh. Betul. Jadi itu ditafsir sebagai ya itulah momen itu datang, Tuhan Yesus datang. Yes. Begitu loh. Dan ternyata ya saudara yang menyaksikan ya, YouTube ini ya kita masih ada di sini, kita masih nonton dan kita berdua sangat percaya akan adanya rapture. Amin. Gitu loh. Jadi kita ngomong ini bukan juga kita menjelekkan doktrin rapture. Betul. Enggak, kita percaya itu. Tuhan akan datang. Makanya kita katakan nggak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tapi kita harus aware, kita harus tahu. Sebab Tuhan Yesus sendiri juga berkata, kamu harus menjadi seperti orang-orang siang. Ya. Supaya hari Tuhan itu tidak datang seperti pencuri di malam hari. Betul ya Pastor ya? Betul. Saya bacakan dulu 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Let's saudara. do it. Yes. Ayat yang ke 1-2. Ya, saya bacakan dulu. Tetapi tentang masa dan waktunya, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Yeah. Karena kamu sendiri tahu bahwa benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Betul. Oke. Implikasi kata hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam artinya suddenness. Yes. Nggak ada yang tahu kapan pencuri itu datang. Betul. Ya kan? Tapi biasanya pencuri datang pada malam hari. Ya. Ya kan? Dimana semuanya kata ayat 3 damai, aman, tiba-tiba. Nah itu ada kata tiba-tiba. Betul. Mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Tapi ayat 4 ada kata yang tetapi. Ya. Tetapi kamu bukan hidup dalam kegelapan. Yes. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Jadi janganlah kita tidur, ayat yang ke-6. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Come on. Disitulah ya mungkin judul episode kita hari ini. Berjaga-jaga dan sadar gitu loh. Dan Pastor Dio berarti karena di episode ini kita juga akan membahas tentang tahun dari kalender orang Yahudi. Setelah memasuki Rosh Hashanah, the Feast of Trumpets, apa yang menjadi signal-signal profetik yang Tuhan berikan. Dan mungkin ya ada orang-orang yang juga meramalkan hari tertentu karena mereka melihat perhitungan. Memang orang-orang Yahudi pun mereka juga melihat alam, mereka juga melihat angka. Tapi yang saudara dan saya tidak boleh lupa adalah pengajaran Tuhan Yesus dan terlebih lagi kepada hati Tuhan. Karena kalau orang itu melihat hari kedatangan Tuhan Yesus atau rapture di waktu tertentu yang bisa diprediksi oleh manusia, maka kita bisa memanipulasi iman kita. Kita bisa maksudnya manipulasi gimana tuh? hidup semena-mena karena kita tahu misalnya tanggal 24 September Tuhan akan datang. Dari tanggal 20 sampai tanggal 23 saya akan menyucikan diri, saya akan bertobat dari dosa, saya akan mempersiapkan hati supaya dengan intensi agar tanggal 24 September terangkat. Sedangkan itu tidak lahir, tidak datang karena kehidupan yang sungguh-sungguh berubah dan diubahkan. Karena mengasihi Tuhan bukan karena embel-embel, tapi mengalami pertobatan, mengiring Yesus, hidup benar, hidup kudus, bukan karena ketakutan akan binasa, bukan ketakutan akan ketinggalan, tapi karena mengasihi Tuhan. Iya. Jadi saudara,
kita bukannya bilang Tuhan nggak bisa datang pada festival Sangkakala. He can. He can gitu loh. If he choose to. Iya, tetapi kesiapan kita That's it. berjaga-jaga dan sadar itu bukan karena waktu-waktu tertentu, tetapi setiap waktu. Betul. Begitu loh. Dan itu ngomong tentang motivasi hati, saudara. Iya. You know, tadi saya sempat ngobrol sama Pastor Dio. Kalau kita melihat dari 7, the feast of the Lord, hari raya Tuhan. By the way, saudara dan saya juga harus sadar, Iya. kita menghormati pekerjaan Tuhan lewat orang-orang Yahudi. Sebab Tuhan menyatakan karya penebusannya juga lewat bangsa Israel. Iya. Banyak hal yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab yang kita baca. Juga digambarkan, dilewati, dihidupi. Dan sebetulnya Israel menjadi seperti foreshadow dari apa yang dialami oleh kita semua yang non-Yahudi. Tapi bukan berarti kita harus Yahudi-Yahudian gitu loh. Iya. Kita nggak dipanggil jadi orang Israel abal gitu. Akhirnya ngomongnya ke orang Yahudi, cara makannya kayak orang Yahudi, cara berpakaiannya ke orang Yahudi. Akhirnya ya kita kelihatan aneh sendiri gitu ya. Tapi kita harus melihat bahwa segala sesuatu dinilai dari rohani, bukan yang jasmani. Nah tapi saudara, kalau di 7 hari raya Tuhan yang juga dirayakan, dihidupi oleh orang-orang Israel, 4 yang pertama sudah digenapi Iya. secara literal Iya. oleh Tuhan Yesus Kristus. Iya. Nah, the Feast of Trumpets atau Hari Raya Sangkakala, Yom Kippur, the Day of Atonement, dan juga Feast of Tabernacle. Ini 3 di musim gugur, yang 3 feast ini yang jatuhnya di musim gugur belum digenapi. Iya. Kami percaya akan ada masanya di mana secara literal Itu pun akan penggenapan digenapi. itu akan ada. Iya. Tapi kita nggak tahu kapan itu. Karena Berarti- tiap tahun dirayakan. Iya, berarti secara timeline profetik kita lagi mau memasuki musim gugur, Itu penting tuh Pastor musim Dio. kemarau, Iya. and in that season di kemarau, saudara, itulah tempat masa hujan akhir akan Tuhan turunkan. That's it. Untuk mematangkan tuayan. That's it. Jadi kita harus melihatnya juga, kita harus melihat dari perspektif nilai kebenaran. Bagaimana kita harus semakin waspada, semakin berjaga-jaga. Kalau kita melihat, contoh deh, musim gugur. Musim gugur berarti kita ngomong sebetulnya tuh musim di mana akan ada kegelapan loh. Karena setelah musim gugur ada musim dingin. Iya, iya. Dan Tuhan berkata bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, dunia ini tidak akan semakin baik. Iya. Jadi Tuhan juga ngasih tahu bahwa kamu ini ada di musim, di waktu secara global, secara garis besar, waktu yang tidak mudah, waktu penuh dengan goncangan, waktu penuh dengan hal-hal yang tidak menentu. Iya. Tapi Tuhan bilang kamu gak perlu takut, Iya. berjaga-jaga, waspada. Nah, orang Yahudi tiap tahun merayakan perayaan ini. Saudara dan saya sekali lagi tidak ada yang tahu kapan exactly. Namun mengiring Yesus itu setiap hari. Bayangkan kalau ada orang yang juga misalnya termakan dengan yang kemarin, tanggal 24 September 2025 Tuhan Yesus datang. Oke, dia udah dikasih tahu dari 6 bulan sebelumnya misalnya. Ya nggak taunya baru 1 bulan kena serangan jantung mati. Gimana? Iya dong. Dan dia pun kan berarti harus siap untuk berjumpa dengan Tuhan 5 bulan dari hari yang diharapkan akan Iya. datang gitu kan. Iya. Tapi masalahnya siap atau enggak gitu. Iya. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang hari dan waktunya kamu nggak perlu tahu lah. Tapi kamu perlu bisa melihat tanda-tanda Iya. supaya kamu bisa hidup dengan bijaksana. Betul, betul. Dan saudara, sejak September itu sekarang kita memasuki tahun menurut penanggalan kaum Yahudi 5786. Iya. Pei Vav. Pevav. Ya 86 P, 8 P dan 6 itu Vav. Iya. Begitu. Saudara, saya senang kenapa? Karena memang setiap angka-angka dan simbol-simbol itu memiliki makna masing-masing ya. Betul. Di penanggalan Ibrani, dan itu bisa menjadi sebuah pelajaran Iya. untuk kita tanpa perlu kita hidup seperti Yahudi. Betul. Tetapi setiap angka itu ada maknanya Betul. gitu, karena beberapa kali Tuhan Yesus juga bicara mengenai angka gitu loh. Iya. Ada alasan kenapa 12 murid Betul. begitu loh, ada angka 12 di situ. Karena di dalam Tuhan tidak pernah ada kebetulan. nggak ada yang kebetulan gitu And loh. Tuhan Yesus baik dari semua sisi, Iya. dengan segala macam cara. Tuhan selalu memiliki hati untuk mengkomunikasikan hatinya, kerinduannya kepada umatnya. Betul.
Jadi, tapi kita juga nggak boleh terlalu ekstrim sampai satu sisi di mana kita mulai meramal dengan angka. That's right. Gitu loh. Kabalah ya. Kalau nggak salah kabalah ya. Itu kabalah. That's why with Jesus is always the balance. Iya. Karena selalu we can take it to the extreme dari dua sisi. Iya. Tapi selalu ditarik oleh Tuhan kepada balance. Dan balance-nya itu apa sih? Ya Kristus. Iya. Hidup seperti Dia, memiliki pikirannya, sikap hatinya, perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Jadi saudara, setidaknya untuk konteks rapture ini kita mau bicara bahwa saudara mesti berjaga-jaga dan sadar. Saudara. Karena tanda-tandanya sudah ada. Yes, nah saudara lihat di musim ini baru kemarin Presiden Republik Indonesia juga memberikan pidato di PBB. Iya. Ada negara-negara juga mengalami konflik Timur Tengah di PBB. Kita lihat apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Tekanan yang dialami oleh bangsa Israel. Krisis yang terjadi di Gaza. Ya Tuhan Yesus juga udah menubuatkan. Perhatikan tanda-tanda. Kamu dengar deru perang, kelaparan. Kamu akan mendengar desas-desus. Makin lama kasih semakin dingin. Iya. Matius 24 itu ya. Itu Matius 24. Iya. Jadi saudara dan saya juga gak bisa berkata bahwa dunia baik-baik saja. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Betul. Gitu. Dan tapi dari tanda-tanda yang kita lihat memang sudah menuju kepada kesudahannya. Iya. Tapi kita gak perlu takut sekali lagi tuh. Ada orang yang juga saking terpatoknya sama tanda-tandanya. Jadi anxiety, jadi depressed. Itu pun udah kelewat batas. Iya. Jadi kita harus melihatnya dari perspektif yang benar. Kita harus peduli, kita harus tahu. Tapi kalau itu sampai mengganggu, bagaimana kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita gak bisa kontrol keadaan dunia. Tapi bagaimana kita hidup setiap hari dengan apa yang Tuhan sudah porsikan dan percayakan kepada kita. Harus kita tekuni, kita jalani. Nah kalau sampai hal-hal tanda-tanda ini sudah mengganggu, buat anxiety and depressed, itu udah kebablasan juga tuh. Jangan sampai kita seperti itu. Gitu. Saudara, dalam Matius pasal 24 ayat yang ke 12, 13, 14 berkata bahwa karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yes. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya tiba. Betul. Kalau saya Pastor Mike, saya lebih concern dengan apakah gereja melakukan bagian 14. Injil harus diberitakan sampai ke ujung dunia. Itu saja dulu. Nah, actually Pastor, this is powerful. Juga kalau memang ada orang ya yang sangat terconvince misalnya bahwa rapture akan datang di tanggal tertentu gitu ya. Yang dia sangat terconvince lah dari penyingkapan atau dia mendapat mimpi, penyataan Tuhan, research, whatever. Pertanyaannya, kamu nyiapin jemaat kamu untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengejar Tuhan dengan hati yang murni. Atau ternyata yang lebih dipusingkan adalah mau hidup kamu kayak apa. Yang difokuskan adalah tanggalnya. Jadi sebetulnya bukan lagi didasari karena mengasihi Tuhan, tapi ketakutan. Kamu harus cek spiritnya tuh. Kalau kamu betul-betul terconvince, kamu dapat dari Tuhan, akan ada sesuatu yang terjadi secara profetik mungkin di waktu tertentu, di musim tertentu, di kurun waktu tertentu. Tapi tetap Tuhan Yesus mengajarkan, esensinya adalah kalau gitu, ayo beritakan Injil semakin giat. Ayo pelihara pilihan-pilihanmu setiap hari. Jadi we need to always see it has to point to Jesus gitu loh. Jangan sampai kita lebih menunjukkan kepada harinya, kepada kesudahannya. And it's no longer Jesus. Kita mengharapkan rapture, praise the Lord. Tapi kita mengikut Tuhan bukan untuk rapture. Mau mati, mau rapture, terserah. Tapi kita mau hidup, mengenal Kristus. Bersama-sama dengan Dia. Dan hidup berbuah. Itu dia. Jadi jangan sampai kita juga termakan dengan hal-hal yang rohani. Tapi padahal esensinya sudah bukan Kristus. Kalau rapture esensi kita ikut Tuhan dan bukan karena mengenal Kristus, udah salah loh menurut saya Pastor Dio. Kalau surga target kita lebih daripada mengenal Kristus, udah salah menurut saya target kita. Christ is the balance. I think saya berapa kali kalau khotbah saya suka ngomong, kalau saudara kenal siapa yang empunya surga, saudara pasti masuk surga. Pasti. Jadi fokusnya bukan surga tapi yang siapa yang empunya surga. Dan tugas kita di bumi ini kita mesti kenal sama yang empunya surga. Hidup menjadi serupa dan segambar dengan yang empunya surga. Maka saudara pasti masuk surga. Saya aja belum lama ini juga sempat ngomong begini, I know I'm gonna get in trouble when I say it. Kamu bisa ke surga tapi belum tentu kamu di surga bersama-sama dengan Tuhan. Oops. Setidaknya di sini kita bisa ada jelasin ya. Disclaimer. Maksudnya klarifikasi. Maksudnya what do you mean by kamu bisa ke surga tapi belum tentu kamu. Contoh nih Pastor Dio.
Orang bisa ada di Sabang, di Maroke, di Pulau Talaut, Denget Sanger, di Yogyakarta. Apakah kamu sudah di Indonesia? Udah. Tapi kamu di Sorong, kamu di Papua, kamu di Manado, kamu di Solo. Apakah kamu duduk semeja dengan Presiden Republik Indonesia? Belum tentu. Kalau kamu mau masuk ke Istana Negara, kamu harus mengenal dan dikenal oleh Presiden Republik Indonesia, betul nggak? Oke. Sedangkan di surga pun yang Tuhan rindukan bukan hanya kita cuma masuk di satu tempat, tapi memerintah bersama dengan Dia, Oke. duduk bersama-sama dengan Dia. Iya, iya. Waktu Dia dimuliakan, Dia rindu kita dimuliakan bersama dengan Dia. Jadi konteksnya maksudnya begini, Tuhan gak mau orang percaya masuk ke surga just for the sake surga. Ya, dan itu Gitu menurut loh. saya ada landasan biblikanya juga. Waktu Tuhan berkata bahwa Yohanes Pembaptis, nabi yang paling dahsyat yang pernah lahir dari rahim seorang perempuan, tapi yang terendah di surga Iya. lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Iya. Jadi kalau kita cuma targetnya masuk surga, terlalu kecil dari yang menjadi intensi Tuhan melalui karya penebusan salib Kristus. Iya, iya, iya. Kita dipanggil untuk memerintah bersama dengan Dia. So what your statement does, it is a sarcasm. It is a sarcasm. Itu sebuah sarkasme bahwa saudara masuk surga. Iya, tapi saudara jangan-jangan nggak memerintah bersama dengan Dia Nggak gitu loh. memerintah bersama dengan Don't take it literally, That's saudara. right. It is a sarcasm. It's a sarcasm. Jadi maksud saya adalah kamu di surga gitu. Tapi apa kamu memerintah bersama Tuhan Yesus? Belum tentu. Apakah kamu jadi mempelai Kristus? Belum tentu. Upah apa yang kamu terima, kita pernah ngomong di podcast kan Pastor ya. Iya, iya. Bahwa setiap kita disediakan upah. Dan upah berarti setiap kita berlari di dalam pertandingan iman seperti Rasul Paulus berkata gitu loh. Jadi jangan sampai kalau kita targetnya cuma surga. Tadi Pastor Dio ngomong bagus sekali soalnya. Kalau kita mengenal yang empunya surga, ya kita udah pasti di surga gitu loh. Tapi kan kalau Tuhan rindunya surga itu bukan cuma tempat, yang penting kita nemplok aja Iya, gitu iya, loh. iya, Seperti cicak di surga gitu kan. Iya, iya, Tapi kan Tuhan mau untuk kita mendapatkan kebahagiaan Tuhan kita. Iya. Enter the joy of the Lord. Itu kan Iya. sang Tuhan ngomong sama 3 hamba-hamba yang dipercaya dengan talenta kan. Iya. Dan kata kebahagiaan Tuhanmu itu kan lebih daripada tempat tuh. Kebahagiaan Tuhanmu berarti yang menjadi isi hati, yang menjadi kesenangan Tuhanmu, kita diajak tuh berpartisipasi di dalamnya loh. Saya bilangnya kita seirama, senada, sehati dengan pemimpin kita. Dengan our Lord and Savior. That's awesome, yes. Gitu. Kita sangat percaya itu. Oleh sebab itu kita juga mau bilang, ya saudara jangan sampai gitu kita menjadikan iman kita hanya sebatas seperti escape mentality lah. Iya, escapism. Escapism. Kita hanya kabur aja dari penderitaan dunia ini, neraka. Kabur. Iya. Yang penting udah masuk surga. Mungkin bahasa saya yang lebih yang saya sering pakai adalah saudara jangan masuk surga tapi nggak pakai upah. Masuk surga ambil upahnya sekalian. Sayang Yes. banget. Kenapa? Karena ternyata di dalam Alkitab juga ada orang-orang yang dia membangun dengan jerami, kayu, barang-barang yang mudah terbakar ya. Lalu ada orang-orang yang membangun pelayanannya, hidupnya dengan emas, perak, batu permata. Iya. Dan satu saat api pengujian Tuhan akan turun. Iya. Dan orang yang membangun dengan jerami, kayu kering akan terbakar. Tetapi dia selamat. Tapi seperti keluar dari dalam api. Apa tuh maksudnya tuh? Dia masuk surga tapi upahnya kebakar. Betul. Nggak ada upah. Jadi yang maksud kita ngomongkan adalah jangan sampai saudara masuk surga tapi gosong. Dan itu saudara juga ingat ya, kalau dari gambaran yang Tuhan kasih dari bait suci, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Orang imam besar yang masuk di ruang maha kudus, dia bisa ada di tempat kudus, dia bisa di pelataran. Tapi imam-imam yang ada di pelataran, yang di Yeah. ruang kudus, belum bisa masuk ke ruang maha kudus, bahkan tidak bisa masuk ke ruang maha kudus. Waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, waktu dia menyerahkan nyawanya, tabir terbelah Terbelah dua. dari atas ke sampai bawah. Jadi akses kita bukan pelataran, Ruang maha kudus ruang harusnya. maha kudus harusnya. Iya. Tuhan mau kita ada di ruang maha kudus. Apa? Siapa yang ada di ruang maha kudus? Pribadinya. Iya. Setiap kita loh. Jadi betapa kacaunya kalau kita orang Kristen oleh karena salib Kristus, kita hanya puas yang penting saya di pelataran. Yang penting saya di dalam ruang kudus. Padahal yang Tuhan sediakan buat kita tuh ruang maha kudus. Aku ngelihat itu kenapa Tuhan kasih free will atau kehendak bebas ya. Tuhan kita bukan Allah yang memaksa. Tuhan kita kasih sebuah kesempatan, Iya. bahkan dia bayar dengan darahnya untuk kita bisa mengambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam tahta karunia-Nya dengan darah Kristus yang glory mahal. Jesus, ya. Tetapi gak semua orang mau mengambil kesempatan itu. Iya. Gak semua orang mau masuk ke dalam ruang maha kudus. Kalau orang ngerti itu betapa mahal loh kasih karunia itu. Kasih karunia itu bukan bikin our life more Jesus that in all, I can Yeah. be who I am, God is good. Because He's good,
yang seharusnya kita nggak layak, kita nggak bisa terima, kekudusannya, kebenarannya, itu tersedia buat kita. Yeah. He wants us with him. Yeah. Dia nggak mau cuma kasih kita, ya udahlah yang penting lu lepas dari neraka, just be a good person. No. Tuhan mau, no. I want you to be like me. Supaya di mana aku berada, kamu di situ berada bersama-sama dengan aku. Dan itu kan bukan cuma tempat kan, di mana hatiku berada, pikiranku berada, perasaanku berada, kehendakku berada, sukacitaku berada, keinginanku berada. What makes God happy? He wants to share that with us. You know, dari poin ini I just wanna pivot, saudara, gonna talk about masuk tahun ini ya. What are the prophetic significance of this year? Please tell us. Saya mau masuk pivot sedikit, nanti Pastor Baka akan share dari bagian dia. Iya. Cuman tadi terakhir kita ngomong mengenai kita mesti kenal hatinya dia, Iya. kita mesti terkoneksi dengan Tuhan, kita mesti ada di dalam dia. We have to abide in him and he abides in us. Yes. Itu bicara mengenai connection, saudara. Dan tahun ini angka 6 atau Vav yang melambangkan kayak apa ya, pack, kayak patok begitu ya, kayak patok saudara, Vav gitu. Seringkali digambarkan sebagai patok yang menghubungkan, kayak hook gitu loh. Ada beberapa arti daripada angka 6 itu sebagai sebuah hook begitu. Seperti orang kalau matok tenda begitu ya, dia sebagai hook untuk mengkaitkan tendanya ke patok itu gitu supaya tendanya bisa berdiri begitu saudara. Iya. Dan angka 6 itu atau Vav, huruf Vav itu saudara, itu muncul dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 sebetulnya juga pada kata yang ke-6. Gitu, saya bacakan sebentar saudara. That's ya. awesome. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata dan dimulai dengan Vav. Begitu. Dan itu menghubungkan antara langit dan bumi. Come on. So there is a divine connection between the heaven and the earth. Ya. Saudara. Yang maksudnya adalah saya percaya dalam tahun ini juga bahwa Tuhan mau kita juga fokus kepada hubungan kita dengan dia. Iya. Gini, how do you abide in me and I abide in you? And I Begitu think loh. it's also a prophetic picture betapa semakin dekatnya surga, the spiritual realm dengan the natural realm. Yeah. Saya percaya it also speaks about di mana gereja, umat Tuhan di hari-hari ini apalagi ke depan, there is a divine opportunity yang Tuhan berikan untuk kita semakin bisa melihat lebih dalam, mendengar lebih jelas, mengalami lebih dekat tentang apa yang kalau saya mau baca dari apa yang dikatakan di 2 Petrus pasal yang pertama, semua berkat-berkat rohani yang tersedia di alam roh untuk kita. Yeah. Agar kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan Rasul Petrus berkata, agar panggilan dan pilihanmu di dalam Kristus semakin teguh, semakin terpatok, semakin mengakar. Iya. And I believe prophetically we are in that season, bahwa di tengah-tengah dunia yang juga semakin menuju kepada penggenapan segala sesuatu yang dinubuatkan oleh Alkitab, gereja Tuhan tidak perlu takut, gereja Tuhan tidak perlu jadi apatis. Sebab gereja Tuhan akan semakin melihat kemuliaan Tuhan dan terang Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kegelapan yang ada. Amen. Amen. Saudara. Dan kalau kita bicara mengenai kita terhubung sama Tuhan, saya teringat dengan ayat, ya kata Tuhan Yesus. Kalau nggak kitab Yohanes, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Correct. Gitu loh. Sedangkan perintah Tuhan, ya ini saudara ya, maksudnya kalau kita bicara angka 6 begitu ya, maksudnya kan manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Betul. Dan seringkali angka 6 itu kan bicara mengenai humanity. Betul. Tapi seringkali disorotnya adalah pekerjaan manusianya. Padahal menurut saya begitu angka 6 itu ketika bicara manusia bukan yang jelek gitu loh. Karena Tuhan dengan secara deliberate Tuhan pilih hari ke-6 untuk menciptakan manusia yang adalah masterpiece-nya. You come on. Saya percaya ketika Tuhan menciptakan manusia dia gak memikirkan yang jelek gitu loh. Bahkan dia berkata ini sungguh amat baik begitu loh. Dan makanya dia mau menjadi manusia. Iya begitu loh. Dan di dalam ketika dia menciptakan manusia Adam dan Hawa diberikan sebuah perintah. Yes. Beranak cuculah. Bertambah banyak. Be fruitful and multiply. Penuhi bumi, taklukkan, berkuasa.
Jadi saya percaya dalam tahun ini ada sebuah divine command, ada sebuah perintah, bukan sebuah permintaan loh, tapi perintah. Perintah itu adalah engkau Be fruitful. be fruitful gitu loh, berbuah. Jadi saudara, kalau sampai ada yang nonton ternyata mengharapkan tanggal 24 September yang lalu keangkat, so sorry belum keangkat. Tapi berbuahlah, Yeah. be excited gitu loh. Yeah. Yes, ada kesempatan bekerja keras untuk Kristus. Ya bukannya artinya kita masuk ke dalam goa dan kita diam dan gak ngapa-ngapain. Jangan. I think it is a year for us to be excited. Sebuah waktu, season dimana kita harus berbuah, berdampak. Oke, kita dalam konteks bangsa Indonesia, saudara, what are you doing for this nation? Come on. Saudara, ya kita sedih juga ya ngelihat banyak anak-anak siswa-siswi kita keracunan karena program MBG, saudara. What are the church doing about that? Iya. Ya, saya tahu maksudnya kita juga bukan diminta mungkin ngebuka dapur begitu loh ya. Mungkin kalau saudara mau silahkan Kalau begitu. bisa, why Kalau not? bisa why not begitu. Cuman at least apakah kita concern dengan hal-hal yang terjadi di bangsa ini begitu loh. Karena tadi Pastor Yu bilang, kalau di Yohanes 15 dikatakan di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi di dalam Kristus kita bisa berbuat banyak. Iya. Karena Tuhan bilang in me kamu bukan hanya berbuah banyak, bahkan berbuah sangat banyak. Iya. Jadi in this season, saudara dan saya sedang menerima ajakan dari Tuhan. We can do much more. Iya. Dan bukan hanya karena keterbatasan dan kemampuan manusia. Tapi I believe seperti yang tadi dikatakan, surga sedang mematokkan dirinya, kalau kita boleh kasih persona, Iya. dengan umat Tuhan, kita yang ada di bumi, ada kemampuan-kemampuan ilahi, pertolongan-pertolongan ilahi yang akan memampukan kita berbuah semakin banyak, bahkan yang tidak bisa kita lakukan di musim-musim yang lalu. This is your season of breakthrough in Jesus' name. Amen. Dan saudara, Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ya bilang bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, dan siapa yang tidak tinggal di dalam aku ia akan dibuang keluar menjadi kering, dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Begitu loh. Jadi I don't think we have a choice. Iya. Bahwa kita dalam Tuhan harus berbuah. Iya. Karena kalau kita nggak berbuah, yang kata Tuhan kalau kamu nggak berbuah juga berarti kamu nggak tinggal di dalam aku. Maka kamu hanya only one destiny left for you. Kamu akan dikumpulkan seperti carang yang kering, lalu kamu akan dikumpulkan dan dibakar begitu loh. That's right. Dan ayat yang ke-8 dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kalau kamu berbuah banyak. Iya. Jadi Tuhan kasih kita satu destiny bahwa kamu harus berbuah banyak. Amin. Gereja tahun ini harus berbuah banyak. Ya. Gereja tahun ini harus menunjukkan lewat perbuatan baik, lewat pengabaran Injil, lewat dampak bahwa terang dan garam bahwa kamu adalah muridku, kata Tuhan. Amin. This is the year. Ya. Jangan tunda-tunda lagi begitu loh. Jangan nanti deh. Dan saudara, kalau sampai Gitu. ini adalah musim berbuah, berarti perbuatan benar akan berbuah, yang tidak benar pun akan berbuah. Berarti akan ada kematangan dari dua sisi nih. You know what? Saudara, itu kita saya bisa bahas lebih lanjut, saudara. Karena I just shared that in my Instagram story. Saudara, speaking about fruitfulness, tahukah saudara bahwa ilalang dan gandum itu tumbuh bersama? Bersama. Begitu loh. Dan lalang itu juga buah loh. Jadi kalau gandum dipanen oleh Tuhan kita, maka ilalang akan dipanen oleh iblis. That's right. Dan di akhir Tuhan mengizinkan dua-duanya tumbuh. Karena kalau dicabut sekarang, gandum akan rusak. Begitu. Jadi mau tidak mau, saudara, speaking about fruitfulness, the devil is being fruitful. Yeah. He'll continue to do his job. Yeah. Sometimes devil tuh emosinya lebih stabil dari kita orang percaya loh dia. Dia gak mau give up, man. Dia sangat patient. Dia sabar, Dia seperti gigih, singa tekun yang gitu. mengaum-ngaum mencari celah. Dan kalau kita gampang koit, trauma, habis lah kita bagaimana gitu loh. Jadi gini, saudara, apapun yang kita lakukan, kita tuh udah gak usah sesuatu yang jahat di mata Tuhan, yang tidak benar, pasti akan ada buahnya. That's why Tuhan bilang bertobat. Kembali kepadaku. Kasih karunia tidak membuat kita enak di dalam dosa, kesalahan kita. Tapi mengangkat kita, menebus kita. Bahkan bisa memberikan kesempatan yang hilang. Kalau ada pertobatan yang sejati karena Yesus yang masuk di situ. Tapi saudara dan saya di musim berbuah ini, mungkin di musim yang lalu kamu sempat down karena orang. Iya. Kamu sempat kecewa. Get back up again gitu. Yeah. Karena kalau sampai kita akhirnya
tidak berbuah di dalam kekecewaan kita, ya yang harus tanggung jawab kita di hadapan Tuhan gitu loh. Karena setiap manusia akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kita mau encourage semua orang percaya. Apapun yang kamu pernah alami, banyak yang kita alami, yang saudara gak alami, yang saudara alami kita gak alami. Tapi Christ is more than enough. Yeah. Dia cukup bagi kita. Amen to that. Dan saudara, this number 6, I just want to highlight about the redemption. Come on. Karena kalau kita ngomong mengenai Kristus, kita mau highlight bukan manusianya, tapi Kristus. Yeah. Saudara tahukah bahwa setidaknya dalam pembacaan Alkitab saya ya, waktu saya merenungkan masuk ke dalam tahun Rosh Hashanah yang baru ini saudara, ketika kita bicara manusia yang butuh ditebus, begitu pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan ujungnya manusia jatuh dan manusia harus ditebus, saudara. Ada hubungan antara angka 6 itu dengan redemption. Seperti yang tadi kita udah bicara bahwa angka 6 vav itu ada di dalam awal kata dan. Penghubungan itu. Yang menghubungkan antara surga dan bumi. Gitu. Dan saya rasa itu adalah gambaran salib Kristus. Yang menghubungkan. Dia adalah anak Allah yang turun ke bumi. Iya. Dia adalah penghubung itu. Iya. Dia adalah penghubung itu yang bisa menghubungkan antara keadilan dan kekudusan Allah Tritunggal dengan kasih, belas kasihan kepada manusia. Di mana ketemunya titik antara kasih dan kekudusan kalau bukan dalam salib Kristus. Amin. Dan saya mau bicara ini saudara dalam mungkin segmen terakhir dalam episode ini saudara mengenai redemption. Iya. Saudara saya ketemu dalam setidaknya 2 topik. Saudara, dalam Rut pasal 3, saudara. Saya ingin bicara mengenai Rut. Saudara tahu kisah Rut ya tentu ya. Rut adalah it's about redemption. Bagaimana kisah Boas menebus Rut. Ya kita tahu Boas melambangkan Tuhan Yesus. Betul. Yang menebus yang seharusnya ya manusia ya kita ini. Gitu. Kita gak punya penebus selain Tuhan Yesus begitu loh. Dan saudara dalam Rut pasal 3 ayat yang ke-15. Ketika Rut diminta oleh mertuanya Naomi. Kamu tidur dekat kaki Boas. Tunggu perintah dia gitu kan. Dan ayat yang ke-15 Boas kasih tanda sama Rut. Rut, bawa kemari selendang yang kau pakai. Rut pun merentangkannya dan Boas menuang 6 takar jelai. Dan menaruhnya ke atas pundak perempuan itu lalu pergi ke kota. Saudara, sepertinya Boas tuh kasih tanda kepada Rut. Rut, I'm gonna redeem you. Here, 6 takar jelai. There goes the word 6. Saudara, 6 takar jelai sebagai sebuah token, sebagai sebuah simbol. I will redeem you. Nih tandanya 6 takar jelai. You know, ya kita bisa mengarah kepada cocokologi, cuman saya gak mau ke arah situ. Cuman at least that's the word 6 over there. Saudara. Dan pada pasal keempat akhirnya Rut menjadi istri Boas. Saudara, satu lagi kita mau membuka dalam kitab Yesaya pasal 6. Saudara, ya. Perhatikan ayat yang kedua. Saya baru sadar bahwa para serafim itu memiliki 6 sayap. 2 menutupi muka, 2 menutupi kaki, dan 2 untuk melayang-layang, saudara. Ya, menggambarkan kekudusan Tuhan. Yang dan mereka selama eons berseru kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaannya. Masalahnya di situ ada si Yesaya yang tidak kudus. Begitu. Dan serafim itu dalam ayat yang ke-6 mengambil bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah lalu menyentuh pada mulutnya dan berkata, lihat bara ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. That's redemption. Itu adalah gambaran pekerjaan Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. Sebagaimana Boas menggambarkan pekerjaan Tuhan Yesus yang menebus Rut. Maka dalam konteks Yesaya yang dia berkata aku nih gak kudus loh. Tapi aku berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Dan ada serafim dengan 6 sayap yang mengambil bara api dan menempelkan di bibirku dan berkata dengan ini engkau sudah tahir. Dan saudara harus tahu bahwa karya penebusan salib Kristus tetap membutuhkan kerelaan kita untuk menerima, untuk percaya, untuk melangkah. Kalau Rut trauma dengan ditinggal suami waktu masih muda, dia bisa dengan gampang berkata, I think marriage is not for me again. Saya udah sekali ngalamin ditinggal, saya gak mau ditinggal lagi. Tapi Rut did not do that. Rut terus mengikut ibu mertuanya dan Rut membuka dirinya. Dan Rut mau overcome yang dia pernah alami. Yesaya dari tadi Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 ayat yang ke-10.
Yesaya waktu ditanya oleh Tuhan, siapakah yang akan pergi bagiku? Siapakah yang akan kuutus? Yesaya yang najis bibir, dia yang dikuduskan, ditahirkan, dia yang diredeem oleh Tuhan. Apa respon Yesaya? Here I am Lord, Send me. send me. Kita butuh generasi yang, jadi saudara, if we are talking about gospel, okay, this is the gospel. Ya. That Christ has redeemed you Come on. from your past. Tuhan Yesus telah menebus saudara Ya. dengan darah yang mahal, dengan harga yang lunas telah dibayar. Saudara. Karena itu pergunakanlah hidup saudara jadi berkat bagi banyak orang. Yes. Berbuahlah dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan aku rasa itu adalah penekanan the trust of the Pentecost message. Saudara, kita bukan mengajarkan keselamatan karena pekerjaan. No, because we value the redemption. We know that we have been redeemed. Karena itu sekarang kita bekerja keras dengan kuat kuasa Roh Kudus mengabarkan Injil. Nah saudara, kalau saudara mau menghubungkan dengan betul-betul dengan pekerjaan Kristus. Pastor Michael, kapan kegelapan muncul ketika Yesus sudah di atas kayu salib? Come on. That's the 6th hour. Ya. Until the 9th hour. Memang dalam Alkitab Indonesia, Matius 27 ayat 45 menggunakan bahasa Indonesia pada jam 12. Siang. Kegelapan muncul. But that's the 6th hour. Tapi dalam konteks jam saat itu, Ibrani. Yesus kegelapan masuk at the 6th hour. So I also believe memasuki tahun ini when we talk about the redemption, kenapa sih harus ada kegelapan saudara? Karena kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Yes. Begitu loh. Jadi dari the 6th hour Tuhan mati itu sampai kepada the 9th hour 3 jam itu. Lalu tiba-tiba ada gempa bumi dan kilat menyambar dan tabir bait suci kebelah dua. That's right. Selesai. Begitu loh. Jadi tahun ini juga saudara kalau Kristus mati pada jam yang ke-6. Di mana itu kegelapan masuk. Saya percaya saudara, tahun ini bicara mengenai apa? Redemption. Amen. In the darkest hour. In the darkest hour. In your darkest hour, God is about to do a mighty work. Ada satu pekerjaan, karya penebusan yang dahsyat. Ya. Oleh sebab itu saudara, makanya kita itu terus sedang menggaungkan. Jangan jadi orang Kristen yang banyak alasan. Kalau kamu gak banyak alasan, kamu akan lihat pembalasan dari Tuhan. Dan pembalasan bicara tentang di mana Tuhan akan bela kamu. Kamu gak usah pusing sama musuh kamu. That's not your concern anymore. Lakukan bagian kamu, maka Tuhan yang akan turun untuk melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Yeah. Yeah. What are you doing for this nation? Gereja harus bangkit. For your generation. Anak-anak muda harus bangkit. Tuhan Yesus gak perlu membela dirinya kok untuk orang Romawi. Dengan semua gempa bumi yang tadi Pastor Dio katakan. Itu siapa yang bersuara? Bapa Surgawi. Yeah. Bapa Surgawi. Bagian kita adalah taat, melakukan meskipun di tengah-tengah penderitaan. Tetap pandang kepada Tuhan, tetap pandang wajahnya, lakukan yang menjadi kehendaknya, maka Tuhan yang menyatakan kemuliaannya. I think the pattern has always been that. Yeah. Yesus gak pernah bela diri, Yesus melakukan kehendak Bapaknya kok sampai mati. Yeah. Dan Bapaknya yang bela dia. Makanya Filipi 2 berkata kepada Yesus diberikan nama segala nama, setiap lutut harus bertekuk lutut, semua lidah harus mengaku. Kepadanya diberikan. Well, saudara, dari tadi kita bicara sudah mengenai rapture. Kita bicara mengenai Tanda-tanda zaman. tanda-tanda zaman. Kita bicara mengenai abiding in Christ. Kita bicara mengenai signifikansi dari angka 5786. 5786, VAF, saudara. Dan di akhir kita tadi juga sudah menekankan bahwa saudara perlu berbuah dan berdampak bagi bangsa ini. Bagi generasi ini saudara. There is something that you can do saudara. Tentu the gospel is saying that Christ has redeemed us. By grace through faith. Sehingga hidup yang kita miliki sekarang bukan lagi aku tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Karena itu permuliakanlah Kristus dalam hidup saudara saat ini. You know Pastor Dio, saya jadi keinget. Jadi judul kita kan hari ini Rapture. nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi harus tahu. Tapi harus tahu. Jadi saudara, you have to know Jesus is coming back. Saudara harus tahu kamu akan mati. Iya. Either diangkat atau mati. Secara natural. Setiap kita manusia akan berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Contoh yang sekarang sedang menggembarkan dunia berapa minggu yang lalu ini, kematian Charlie Kirk. Iya. 31 tahun. Iya. Tiba-tiba mati. Seorang yang berani, menginjil. Tidak ada yang tahu waktunya kapan. Umur masih muda. Iya. Bahkan di Amerika banyak yang berkata dia potensi satu hari lagi bisa jadi
the President of the United States of America. Tapi anak umur 31 tahun, menggemparkan, mengguncang dunia. Kepala negara bukan, bangsawan juga bukan. Tapi dia seseorang yang memberitakan Kristus. Jadi hidup ini bukan masalah sampai kapan. Tapi apakah kita sudah menggenapi rencana rancangan Tuhan. Gak ada waktu untuk kita mengasihani diri sendiri. Kita semua melewati badai hidup. Dan badai hidup yang kita lewati berbeda-beda. Tapi saudara dan saya oleh karena penebusan karya salib Kristus, kita bisa overcome. Amen. Dan ini waktunya Tuhan mau setiap orang percaya, di dalam gereja, di luar gereja, di keluarga, di pekerjaan, di bisnis, dimanapun kau berada. There is no better time to be fruitful. Apalagi prophetically di 5, 7, 8, 6. Kita di musim di mana surga sedang mengkaitkan dirinya dengan bumi. Amen. Amen. Alright saudara, that's it for this episode. Hope you like us more than Janet and Josephine. Ya, Habisnya komen-komennya. Bagus. Ya, okay. Bikin sendiri. Ini masih Dio Mike Podcast for your info. Saudara, kita akan sangat terbantu kalau saudara mau klik tombol subscribe. Saudara ya, dan klik bisa tombol loncengnya saudara. Ya. Bisa share the link kalau saudara diberkati. Itu akan membantu untuk sustain this channel. Yes. So Tuhan berkati. Sampai ketemu dalam episode berikutnya. God bless.